Shalom, Tuhan Yesus dalam hati. Saya ingin membagikan firman Tuhan di Injil Yohanes 15 ayat yang ke-27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Demikianlah firman Tuhan. Itu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersaksi. Apa yang kita alami, ya, selama kita hidup di dunia ini, kita harus bersaksi bersama-sama dengan Tuhan. Ya, saya ingin bersaksi, ya, waktu saya belum bertobat, ya, rambut panjang, rambut gondrong, pakai anteng-anteng, merokok, judi dan lain sebagainya, ya. Tapi saya setiap hari Minggu saya gereja, ya, pada waktu saya di Bali, ya. Tapi hidup tidak benar, Bapak Saudara. Jadi firman Tuhan mengingatkan saya juga untuk bersaksi, ya. Jadi saya bersaksi, saya masih ingat pada waktu itu, ya, kejadiannya hari Minggu, ya. Itu sudah belasan tahun yang lalu, Bapak Saudara, ya. Jadi saya pas mau keluar, mau berangkat ke gereja, ya, waktu itu saya tidak ada motor, ya, cuma seperti saya mau keluar, hujan, ya, Bapak Saudara. Jadi hujan, waktu itu tidak ada payung, tidak ada mantel juga saya, ya, sampai di pinggir aspal. Saya awalnya bawa sepeda dayung, tapi saya pikir kalau pakai sepeda dayung saya basah, ya. Jadi saya berdoa dalam hati saya, Bapak Saudara, pada waktu itu. Doanya sambil berdiri, mata terbuka juga di pinggir jalan. Doanya begini, Bapak Saudara. Tuhan Yesus, jika hujan ini tidak berhenti, saya pulang dan saya tidur kembali. Saya tidak gereja. Begitu aja ucapnya, Bapak Saudara. Di dalam hati aja, ya, Bapak Saudara. Selesai ucap, ada satu sepeda motor datang stop di depan saya. Saya masih ingat dia pakai jaket hitam, ya. Orang itu berkata, ya, kepada saya, ayo ke gereja. Nah, jadi saya pikir dia juga ke gereja. Saya naik, ya. Kemudian sampai di gereja, dia kasih masuk saya ke ruang parkir itu. Setelah itu dia langsung putar kembali motor, dia pergi, ya, Bapak Saudara. Jadi saya kaget, saya belum waktu itu tidak sempat minta terima kasih juga, tapi saya tahu bahwa itu adalah suruhan dari Tuhan. Mungkin belahi ke Tuhan itu berupa manusia, ya, Bapak Saudara, datang untuk menolong saya, untuk mengajak saya ke gereja dan begitu. Dan waktu itu saya belum lahir baru, Bapak Saudara, tapi saya niat saya mau gereja. Demikian juga orang yang kalau sudah ke gereja jangan dilarang, Bapak Saudara. Itu imannya. Jadi saya mengalami lawatan Tuhan pada waktu itu, ya. Ini kejadiannya sudah belasan tahun yang lalu, tapi saya tidak lupa, ya. Jadi Tuhan bisa menolong siapa aja, bisa, asal kita ada kemauan, ada niat mau gereja. Dan saya mengalaminya, Bapak Saudara, ya. Jadi saya gereja, ya, orang itu kasih tolong saya, dia langsung pergi, ya. Kemudian saya masih ingat lagi, ya, ini ruang saya mau bersaksi dulu, ya. Ini masih di Bali juga. Jadi saya waktu itu saya masih hidup gelap, belum bertobat. Pada waktu pagi-pagi saya berangkat kerja, sudah terlambat saya, ya. Saya buru-buru, ya. Itu waktu itu saya sudah punya sepeda motor, bagus, sepeda motor pertama, ya. Buru-buru sampai di perempatan, ya, karena pikirnya sudah telat beberapa menit, saya hampir ditabrak taksi, ya, Bapak Saudara. Saya masih ingat sampai hari ini, Bapak Saudara. Jadi hanya selisih berapa senti aja, karena sama-sama ngebut, ya. Jadi seandainya kalau saya lambat sedikit atau, ya, mungkin lambat hitung detik begitu, saya akan celaka, ditabrak taksi, ya. Jadi kalau saya ditabrak, ya, mungkin
nggak tahulah nasib saya. Antara mati dan hidup saya tidak tahu. Itu saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus Bapak. Ya, jadi sebenarnya saya ini sudah tidak ada lagi, udah mati juga sebenarnya. Ya. Ini saya ruang saksi dulu untuk saya. Ya. Kemudian sudah lewat itu ada lagi kejadian lagi. Ya. Saya sakit. Dan saya sakit, ya. Tapi kerja. Itu luar biasanya itu. Kalau orang lain sakit biasanya tidak kerja, saya sakit kerja. Saya sakit, saya masih ingat selama dari hari Senin sampai hari Sabtu 6 hari. Tidak makan nasi Bapak Saudara. Minum pun memuntah. Ya. Jadi saya langsung kurus saya tuh. Ya, semua celana longgar semua. Ya, karena tidak makan minum selama 6 hari. Ya. Jadi saya tidak masuk rumah sakit juga Bapak. Saya hanya berdoa ya. Waktu itu ya ada yang mendoakan saya juga. Saya telepon doain. Ya. Saya mengimani kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Tidak masuk rumah sakit juga. Ya. Jadi sebenarnya pada waktu itu saya udah mati sebenarnya. Di hari yang terakhir itu hari Sabtu malam. Subuh-subuh itu saya udah tidak bisa lagi. Jadi saya pindah tempat ke suatu teman saya juga supaya ada apa-apa dikabarilah keluarga saya. Itu tujuan dan pemikiran saya Bapak Saudara. Ya. Tetapi mujizat Tuhan Yesus terjadi. Saya sembuh. Saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi saya sembuhnya saya tahu juga. Ya, jadi hari Sabtu subuh-subuh menjelang hari Minggu saya sembuh. Ya. Saya sembuh. Ya. Saya paginya langsung gereja. Tidak tunda-tunda lagi Bapak Saudara. Ya. Karena saya sudah bisa makan itu hari Minggu pagi-pagi subuhnya sudah bisa makan sedikit, bisa minum. Jadi saya bersyukur, wah saya sudah sembuh. Ya. Kemudian kesaksian yang saya ingat sekali lagi di waktu saya di Sulawesi itu. Ya, tepatnya di Sulawesi Tenggara. Itu tahun 2008. Ya. Nah, itu saya di Kabupaten Kolaka namanya. Jadi ada satu teman dari NTT juga, tapi sudah lama di sana. Ya. Mengajak saya ke kebun coklat. Ya. Mengajak saya ke kebun coklat. Pakai sepeda dayung. Nah, dia pakai sepeda dayung. Saya kan baru di sana. Dia kasih saya satu sepeda dayung. Ya, tapi saya juga tidak tanya ada remnya apa tidak. Ya, langsung naik juga saya karena saya pikir tanahnya tidak turun gunung begitu. Tidak tahu hal saya. Anak itu naik sepeda dayung, saya ikuti dia karena saya juga tidak tahu alamatnya. Jalan kira-kira hampir 15 menit atau 20 menit ada satu jalan turun. Ya, jadi tipping begitu. Seperti kayak gunung, turun ke bawah. Nah, sepeda dayung saya ini tidak ada rem. Pas di bawah ada jembatan, satu kayu saja Bapak Saudara. Satu palang kayu itu di sungai itu. Itu saya langsung panik Bapak Saudara. Ya, saya tidak bisa buat apa-apa waktu itu. Ya, saya hanya pasrah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau saya tidak konsentrasi kepada satu balok kayu itu, kedua ban ini kalau meleset, ya tentu saya celaka di sana, jatuh ke sungai. Ya saya tidak tahu nasib saya. Ya, karena waktu itu saya dari ke Sulawesi itu ceritanya tidak bawa KTP, tidak izin dari keluarga, tidak kasih tahu orang tua. Ya, menghilang begitu aja. Ya. Jadi saya pasrah diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya kan tidak ada jalan lain. Tuhan Yesus menolong saya. Akhirnya saya minta bagaimana sepeda dayungnya terarah pada satu balok kayu itu, lewatlah saya. Ya, dan itu adalah satu mujizat yang saya tidak bisa lupa pada hari ini. Ya, Bapak Saudara. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara juga mengalami mujizat juga. Sebenarnya banyak saya alami mujizat, cuma saya beritahukan yang ini dulu. Yang saya ingat sekarang ini dulu. Ya, masih banyak sebenarnya. Ya, kalau saya ingat kumpulkan semua. Bapak Ibu saudara-saudara juga pasti mengalami mujizat. Ya.
diberi kesempatan hidup oleh Tuhan Yesus. Ya, jangan mati dulu. Tuhan masih mau pakai kita. Bertobat sadar. Ya, hari Minggu gereja. Puji Tuhan saya bisa baca Alkitab Kejadian 10 hari. Tuhan pakai saya 12 hari baca Alkitab Kejadian 10 hari. Bapak Ibu sadar, kalau 12 hari tidak selesai baca Alkitab Kejadian 10 hari, 1 tahun juga tidak apa-apa lah. Ukuran iman beda-beda. Ya. Jadi bacalah firman Tuhan. Ya. Ini luar biasa. Jadi firman Tuhannya Yohanes 11 ayat yang ke-27, sekali lagi saya baca. Tetapi kamu juga harus kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.